ونودوا أن تلكم الجنات التي أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita ringkasan syarah dari hadis atau kitab Arba'in An-Nawawi, masih membahas hadis nomor 2, yaitu hadis Jibril. Dan hadis ini kita bagi pembahasannya menjadi 6 atau 7 bagian. Dan kita masih bahas bagian yang kedua, yaitu pembahasan tentang Islam. Al-Islam. Yang kita bahas dari pengertian Islam, ya, dari Islam ini adalah dimulai dari pengertian dulu. Ya. Pengertian Islam secara harfiah dan secara bahasa. Secara harfiah, ini sengaja saya ulang-ulang supaya hafal, ya, karena ini minimal, ya, minimal ini hafal dan menguasai, khususnya bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang memang profesinya atau biasa berdakwah atau berceramah. Jadi wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kita tidak boleh di dalam Islam ini berbicara, bertindak, beramal sebelum kita memiliki ilmunya. Termasuk berbicara tentang Islam. Ya, minimal tahu Islam itu apa sih secara harfiah. Kemudian ya, Islam secara bahasa, ya tentunya secara harfiah dan secara bahasa ini berdekatan. Ya hampir sama, hanya lebih lengkap ya secara bahasa karena diambil dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah pengertian Islam secara istilah. Dan kita masuk kepada rinciannya. Ya. Kalau secara istilah kemarin juga sudah kita bahas ya, ada pengertian atau makna secara umum dan makna secara khusus. Nah, kemudian dirinci lagi ya pengertian Islam atau makna Islam secara istilah. Kemarin sudah ada 4 poin, ya. Jadi Islam secara istilah adalah sebagai wahyu ilahi. Jadi Islam adalah wahyu dari Allah. Semua agama yang bersumberkan wahyu dari Allah, maka itu disebut Islam. Atau dengan kata lain, semua agama samawi, agama langit, ya, itu adalah agama Islam. Kemudian yang kedua, ya, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Ya, artinya semua Nabi dan Rasul agamanya sama, yaitu agama Islam. Wabil khusus adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Islam ya sebagai pedoman hidup. Jadi pedoman hidup umat adalah agama Islam. Sehingga di dalam semua urusan Islam sudah mengaturnya. Maka kalau kita ingin hidup ya baik, hidup tentram, damai, sejahtera, ya, maka jadikanlah agama Islam ini sebagai pedoman hidupnya. Karena di dalamnya sudah mengatur, sudah menjelaskan, sudah memberikan berbagai macam solusi-solusi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian yang keempat, ya, Islam itu mencakup hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang Islam, Islam apa sih? Islam itu ya di dalamnya hukum-hukum Allah. Ya, baik hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun hukum Allah yang ada di dalam ya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu disebut juga dengan hukum Islam. Jadi hukum Islam itu apa sih?
Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah yang termuat, yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima, ya, makna atau pengertian Islam secara istilah, ya, rinciannya. Islam membimbing manusia ke jalan yang lurus. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Wa anna hadza, dan sesungguhnya ini, yang dimaksud ini adalah Islam. Islam ini adalah sirati, jalanku, kata Allah. Ya. Jalanku, mustaqiman, yang lurus, yang tegak, yang benar. Jadi kalau kita sebagai hambanya Allah mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Islam, maka dijamin aturan itu akan mengantarkan kita kepada tujuan yang benar. Ini yang dimaksud dengan siratal mustaqim. Ya. Tujuan yang benar. Walaupun ada belok kanan, belok kiri, kalau tujuannya benar pasti nyampe. Itu bedanya dengan tujuannya nggak benar. Walaupun jalannya kelihatannya lurus, gampang, tapi kalau jalannya nggak benar, ya nggak nyampe-nyampe, alias nyasar. Ya, bolak-balik nyasar. Tuh Pak Yono, rumah saya bolak-balik nyasar. Siratal mustaqim. Oleh karena itu kata Allah, fattabi'uhu, ikutilah siratal mustaqim itu, ikutilah, atau hunya bermakna hadza tadi. Ikutilah ini, ikutilah Islam ini. Ya. Wala tattabi'us subula, nggak usah ngikutin yang lain-lain. Ya. Kalau kemarin dijelaskan Islam pedomannya adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk di dalamnya tentunya atsar para sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan petunjuk para ulama. Ya, nggak usah ngikuti jalan-jalan yang aneh-aneh yang lain-lain. Ikuti saja yang sudah jelas-jelas, ya, ada petunjuknya dari Allah dan Rasulullah SAW, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Begitu juga petunjuk dari para sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama warasatul anbiya. Fatafarraqa bikum an sabil. Kalau kalian mengikuti selain agama Islam yang hak ini, maka jalan tersebut, agama tersebut akan membuat kalian berpecah belah. Kalau nggak ikuti petunjuk Allah, akan terjadi perpecahan umat. Ya, saling mengikuti hawa nafsunya masing-masing, egonya masing-masing. Ya, akhirnya terjadilah perpecahan umat. Nah, demikian itu, zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ya, tadi itu adalah apa? Wasiat dari Allah, perintah dari Allah yang la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, maka ikutilah jalan Allah yang lurus. Bahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, ya sekurang-kurangnya 17 kali, sekurang-kurangnya. Tentunya ya kebangetan lah kalau cuma 17 kali, ya kan. Jadi setiap sholat sunnah kita pasti juga kita baca. Ya, bahkan di dalam doa-doa kita juga kita baca Al-Fatihah. Ya. Di sana selalu kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang tegak, jalan yang benar. Ya. Terus apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Ya. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menjelaskan ada 4 perkataan ulama tentang makna siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa sih yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu? Ya, perhatikan betul-betul ini setiap surat yang sering kita baca. Jadi kalau ada siratal mustaqim, apa maknanya siratal mustaqim itu? Ya, jadi ini tafsir dari siratal mustaqim. Ya, ringkasannya saja ini, ya. Ringkasannya saja. Yang pertama yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah kitabullah, yaitu Al-Quran.
Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Siratal Mustaqim adalah kitabullah. Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukilah kami ya, Siratal Mustaqim artinya Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai apa namanya? Petunjuk. Yang kedua, Siratal Mustaqim adalah agama Islam. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Abbas, kemudian Hasan, Al-Hasan dan Abu Aliyah rahimahullah taala. Ya, Siratal Mustaqim, jalan yang lurus adalah agama Islam. Jadi kalau kita mengikuti kitabullah, kita mengikuti agama Islam, pasti benar jalannya, pasti akan sampai jalannya. Ya. Tentunya agama Islam yang betul-betul memang masih sesuai dengan apa namanya petunjuk Rasulullah SAW, bukan agama Islam yang modifikasi. Di akhir zaman ini banyak sekali agama, orang mengatasnamakan agama, memodifikasi agama Islam, menjadikan agama Islam itu sebagai bahan alat untuk dia mengeruk sesuatu, mengambil manfaat, mengambil keuntungan. Banyak sekali itu. Nah, yang dimaksud petunjuk di sini adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan Siratal Mustaqim adalah jalan petunjuk menuju agamanya Allah. Ini merupakan pendapat Abu Saleh dari sahabat Ibnu Abbas dan juga pendapat Mujahid rahimahullah. Ya, jalan atau petunjuk. Jadi ini lebih kepada manhaj semuanya ya. Manhaj itu metodologi. Bagaimana metodenya kita bisa menuju agamanya Allah. Ya, menjauhi agama-agama selain agamanya Allah. Nah, adanya di mana? Ya, adanya di jalannya Allah. Tadi yang di atas dalilnya. Wa hadza sirati al-mustaqim. Ya, ini jalanku. Nah, bagaimana caranya untuk menuju agamanya Allah? Ya dengan jalannya Allah, dengan petunjuk yang Allah tunjukkan. Tidak bisa kita ujuk-ujuk ya langsung sampai kepada Allah kalau tidak melalui jalannya. Ada level-levelnya. Kalau ujuk-ujuk orang sampai level makrifat, wah ini bisa-bisa malah tersesat. Ya, ada levelnya dulu, belajar dulu syariatnya, ya, kemudian memahami hakikatnya dari syariat itu. Ya, begitu seterusnya baru ke level makrifat. Ya, level makrifat itu dikuatkan, didasari karena dia memang kuat syariatnya, paham hakikatnya. Nah, baru sampai level makrifat, gak ujuk-ujuk sampai level makrifat. Ya, tahu-tahu sudah merasa dekat dengan Allah. Ya, padahal syariatnya ditinggalkan. Ini kontradiksi ini. Dan itu banyak sekali. Dan itu mengatasnamakan agama Islam. Nah, itu ya. Kemudian Siratal Mustaqim yang keempat adalah jalan menuju surga. Nah, jalan menuju surga. Ini adalah pendapat yang dinukil oleh Ibnu Abbas. Jadi jalan menuju surga adalah Siratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan saya menuju surga. Gimana nih jalan menuju? Tunjukkan ya Allah. Nah, udah ditunjukkan sama Allah, terus gimana kalau udah ditunjukkan? Nah, harus apa kita? Makanya dalam hal ini Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan Siratal Mustaqim adalah jalan yang jelas dan gamblang yang bisa mengantarkan menuju Allah dan surganya. Jalannya gamblang, jalannya jelas karena sudah apa? Sudah termaktub di dalam Al-Quran, termaktub di dalam Al-Hadis, dan dijelaskan oleh para ulama dimulai dari generasi sahabat ya ridwanullahi alaihim ajma'in menjelaskan tentang Siratal Mustaqim ini. Nah, yaitu dengan cara apa? Dengan mengenal kebenaran itu sendiri dan mengamalkannya. Lihat ya, yang saya kasih warna merah. Mengenal kebenaran dan mengamalkan. Jadi Siratal Mustaqim ya dengan dua hal ini, mengenal kebenaran dan mengamalkan. Bukan cuma cukup doa saja. Kalau cukup doa doang, tiap orang banyak tuh yang ya tiap hari baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi dia nggak melakukan dua hal ini. Dia tidak mengenal kebenaran dan tidak mengamalkannya. Jadi dua syarat ini. Mengenal kebenaran itu apa, maksudnya apa? Ya thalabul ilmi. Nggak cukup hanya doa tiap hari soal ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus, tapi dia nggak belajar.
Ini keliru, ya, nggak tepat ini. Atau dia juga nggak cukup hanya belajar saja, tapi nggak mengamalkannya, nggak cukup, ya. Jadi setelah belajar, memahami bagaimana caranya menuju jalannya Allah, ya kan, kemudian diamalkan. Nah, jadi ada dua hal ini, ya. Ihdinas siratal mustaqim itu, ya, prakteknya setelah doa tadi, ya, belajar, ya, ngajio, belajar, mengenal kebenaran, ya, mengajar mengenal kebenaran, ya, dimulai dari syariat-syariatnya dulu, syariat yang pokok dulu, syariat tentang hal-hal yang sifatnya fardu ain, ya, terus meningkat meningkat meningkat, kemudian ya memahami hakikat dari syariat itu sendiri. Sholat, ya, secara syariat itu bagaimana sholat yang benar, apa hakikat dari sholat itu sendiri, ya, paham ini diamalkan. Praktek selanjutnya diamal, itulah praktek dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi nggak cuma ngomong doang ihdinas siratal mustaqim tapi menang baik, harus ada prakteknya. Nah, ini maksud prakteknya ini nanti ada di poin selanjutnya. Jadi, ya, setelah apa namanya, poin yang kelima, ya, yang dimaksud dengan Islam secara syariat adalah agama yang membimbing manusia atau aturan-aturan yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Itu yang kelima. Yang keenam, yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama yang menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Agama yang kalau kita menetapi agama itu, kalau kita mempelajari dan mengamalkan agama itu, maka kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa itu? Itulah Islam. Jadi kalau ada orang Islam hidupnya tidak bahagia di dunia maupun di akhirat, ini namanya kontradiksi dengan Islam itu sendiri. Kalau ada orang yang mengaku agamanya Islam tapi merasa kesulitan, susah, gelisah, apalagi galau di dunia dan di akhirat apalagi, ya, ini berarti ada yang keliru dengan keislamannya. Jangan-jangan salah, ya. Makanya nanti ada pelajaran mengenal Islam, karakteristik Islam, supaya nggak salah. Jadi saya ini udah benar belum sih Islamnya? Pahami dulu karakteristik Islam itu bagaimana sih. Umpamanya kita mau mencari jodoh nih, mau menikah, saya cari yang modelnya begini, 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 dan begitu. Kan begitu ya? Itu baru mau nikah, mau milih pasangan aja kita harus tahu karakteristik yang kita inginkan. Supaya benar, tepat. Wah, ini nih ada di si A nih karakter ini yang saya cari nih. Ya kan, ngapain saya cari saya langsung cari gurunya. Itu karena punya karakter dia. Ini yang saya karakter kayak gini yang saya bilang. Nah, Islam juga begitu. Islam itu punya karakteristik, ya, supaya nggak salah. Jadi kalau kita mengenal, oh, karakteristik Islam, umpamanya ada 5 nih. Nah, begitu kita lihat, oh, ternyata ini nggak ada di sini, nah, karakternya, oh, berarti bukan Islam yang gini nih, keliru nih Islamnya. Nah, cari lagi yang lain Islamnya. Jadi Islam itu kan bermacam-macam coraknya, ya kan? Nah, mana corak yang benar, karakter yang benar, nanti kita bahas itu di pertemuan akan datang kalau memang mau dibahas, ya. Baik, sekarang poin yang keenam, ya, Islam itu agama menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi Islam adalah agama yang membawa pemeluknya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan amal kebaikan atau amal soleh yang dikerjakannya sesuai dengan syariat Islam, ya, nggak aur-auran, nggak semuanya sendiri, ya, sesuai dengan syariatnya. Makanya level syariat ini harus kita selesaikan dulu, baru masuk hakikat, baru masuk makrifat, ya. Kaum muslimin akan menjalani kehidupan yang baik, ya, yang tentram di akhirat nanti pun, ya, juga demikian. Dengan syarat apa tadi? Ya, beramal soleh, ya, amal soleh itu sesuai dengan syariat Islam. Ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum
bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja man amilas salihan, siapa saja yang beramal soleh. Syarat pertama, min zakarin au unsa, bebas dia laki-laki maupun perempuan, siapapun, pokoknya syarat pertama dia beramal soleh. Syarat kedua, wa huwa mu'min. Nih, dua syarat ini ingat-ingat nih. Ya, orang iman plus beramal soleh, atau dia beramal soleh dengan catatan dia dapat legalisasi keimanan. Nah, jadi betul-betul dia beriman ya kepada Allah. Maka fasilitas yang dia dapatkan, balasan yang dia dapatkan, kata Allah, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dijamin, ya kata Allah, akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini apa ya? Kaya raya, ya, bisa jadi. Atau hayatan thayyibah itu hidupnya tenang, tentram, nggak punya utang, kan tenang tuh ya. Orang kaya raya tapi utangnya di mana-mana, pusing ya kan. Bahkan banyakkan utangnya daripada aset yang dia miliki, wah tambah pusing lagi tuh. Ya, orang senang senawang belum tentu orang kaya itu ya, tentram ya kayak gitu hidupnya karena ngurusi utang. Ya, duitnya asetnya banyak tapi utangnya lebih banyak. Ya, tapi di sini jaminan dari Allah akan saya beri dia kehidupan hayatun thayyibah. Pokoknya hidupnya itu nyaman, tentram, ya, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Bahkan cuma itu, walan yaziyannahum ajrahum. Ya, sungguh akan kami beri dia pahala, ya, balasan kepada mereka di ahsani makanu ya'malun. Balasan yang lebih baik atau sebaik-baiknya, ya, lebih baik dari apa-apa yang mereka telah kerjakan, ya, dari apa-apa yang mereka biasa kerjakan. Biasa mengerjakan sholat, puasa, dan sebagainya, akan saya berikan yang lebih baik. Syaratnya dua ini, beramal soleh dan beriman. Nggak cukup beramal soleh, wajib beriman. Iman ini tiketnya, ya tiketnya. Jadi silahkan Anda mau pakai kendaraan sehebat apapun, ya merek apapun mobilnya, pakai jasnya jas secantik apapun, ya. Tapi kok begitu masuk ke dalam suatu gedung di situ ya, nggak bawa tiketnya, ya nggak bisa masuk. Tapi walaupun datang cuma mungkin bawa mobil yang biasa-biasa saja, ya kan, kijang apa tuh, kijang jantan zaman dulu ya, kita tuh VW kodok, ya. Tapi bawa tiketnya masuk. Sama juga begitu, ya. Orang amalannya ya sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, tapi dia keimanannya baik, dia beriman. Maka orang yang seperti ini dapat jaminan. Yang dapat jaminan di begini ini. Kadang kita kan fokus ke amal soleh aja, amalan ini dan itu ini, pokoknya rajin beramal, tapi keimanannya tipis, nol bahkan. Ya, maka tidak cukup mendapatkan janji Allah ini. Dijamin hidupnya tentram, ya, di akhiratnya dapat balasan yang lebih baik. Nah, adanya di mana nih? Di dalam Islam jaminan ini, ya. Kalau dia masuk Islam, kalau dia beragama Islam, melakukan dua hal ini, maka dijamin hidupnya hayatan thayyibah. Yes. Ini terlepas dari penafsiran ulama tentang hayatan thayyibah. Apa itu penafsirannya, macam-macam ya. Saya tidak akan bahas tafsirnya di sini. Baik. Jadi, ya, dari pembahasan kita cukup dulu di sini ya. Jadi cukup 6 saja rinciannya, sebenarnya masih banyak. Tapi taruhlah 6 sudah cukup mewakili istilah, ya, rincian dari Islam secara syariat. Jadi secara istilah, secara syariat, ya, pengertian Islam itu pertama, Islam adalah sebagai wahyu ilahi. Yang kedua, Islam diturunkan kepada nabi dan rasul. Yang ketiga, Islam adalah pedoman hidup. Ya, kalau pengen benar hidupnya, lurus hidupnya, maksud salah satunya kan pedoman Islam di dalam kehidupan ini diwajibkan orang Islam itu mencari
bekerja dengan pekerjaan yang halal, ma'isyah yang halal. Ini salah satu. Kalau kita berpedoman dengan hal itu saja, hidup kita akan tentram. Ya, akan tentram. Tapi kalau pengennya cepat kaya, itu di judi online, ya kan, kena rentenir, itu nggak mengikuti Islam sebagai pedoman, yang ngakunya agamanya Islam, KTP-nya bahkan tulisannya Islam, tapi pedoman hidupnya bukan Islam, jadinya belangsak hidupnya. Ya. Kemudian yang keempat, Islam adalah hukum-hukum Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, mencakup semua hukum. Jadi hukum Islam adalah hukumnya Allah. Kemudian yang kelima, Islam adalah agama yang membimbing manusia ke jalan yang lurus. Tadi ada 5 ya, tafsir dari jalan yang lurus. Kemudian yang keenam, Islam adalah agama yang membimbing, mengajak, menjamin penganutnya, ya, umatnya menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu adalah apa namanya, makna Islam secara istilah, ya, umum ini dari para ulama. Adapun makna Islam secara istilah yang ada di hadis ini, ya, yang ada di Jibril ini, ya, ini langsung dari Rasulullah SAW, dan semua umat tidak boleh berbeda. Nah, ya, makna Islam secara istilah yang menurut hadis Jibril. Jadi menurut hadis Jibril, Islam adalah agama yang dilandasi atas 5 dasar. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua, menunaikan salat, ya, salat wajib dalam hal ini, ya, sesuai dengan waktunya, dengan memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan tentunya adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal, ya, zakat mal di dalamnya nanti ada zakat tijarah, ada zakat zuru, kemudian nanti juga ada zakat fitrah setahun sekali, ya. Kemudian yang keempat, ya, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Dan landasan yang kelima, Islam adalah haji, ya, bukan minimal, ya, cukup sekali seumur hidup. Tentunya istita'ah dalam hal ini bagi yang mampu. Ya, mampu ini maksudnya mempunyai biaya untuk perginya ke tanah suci, juga mampu dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Kalau dia punya keluarga yang dia tinggalkan, bapaknya pergi haji, ya, anak-anaknya, atau mungkin istrinya yang nggak mau istri tinggalkan, ya harus juga dinafkahi, nggak ditinggalin gitu saja. Nah, itu yang dimaksud dengan istita'ah, ya, kemampuan. Jadi inilah makna Islam secara istilah menurut hadis Jibril di atas. Baik. Demikian itu dulu. Nanti sih sebenarnya pembahasan lebih lanjut adalah karakteristik Islam. Jadi kalau kita ingin mengenal tentang Islam, kita harus paham karakternya. Islam itu punya karakter-karakter. Makanya kalau ada umat Islam yang nggak cocok, nggak sesuai dengan karakter Islam, ya jangan-jangan bukan Muslim nih, atau mungkin Muslimnya Muslim abal-abal. Nah, disinilah kita penting mempelajari karakter Islam. Tapi sekali lagi, karena ini kita adalah bahasanya ringkasan syarah, ya. Ringkasan syarah, ya. Syarah itu kan panjangnya, penjelasannya luas. Tapi ini ringkasannya. Ya, artinya nggak terlalu luas lah. Silahkan nanti kalau memang oke, kita bahas. Kalau cukup sudah segitu saja, berarti tidak perlu kita bahas, lanjut ke bagian yang ketiga. Ya, ini kan masih bagian kedua tentang Islam, bagian ketiga nanti bab tentang iman. Baik, sampai sini dulu. Selanjutnya sesi tanya jawab.